Oke lah, iko jawaban secara umum. Adapun adat berseni syarak bersani kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalang. Itu hasil rumusan dari komponen masyarakat Minangkabau termasuk alim ulama, dan tidak melibatkan pemuka-pemuka agama lain kecuali Islam. Maka pastilah yang dibungkasi di kitabullah itu hanya Quran, bukan kitab lain. Bisa Datuk ceritakan ringkasan sejarah Bukit Marapalang itu? Baiklah. Untuk mengakhiri Perang Padri, pada tahun 1833 pihak kolonial Belanda mengeluarkan maklumat Pelakat Panjang. Isinya, Mak? Isinya ada 7 pasal. Antara lain membebaskan rakyat dari pembayaran pajak, blasteng. Kemudian pemerintah tidak mencampuri urusan-urusan adat di negari. Sudah itu penjualan kopi yang tadinya dimonopoli VOC kini dijual bebas di pasaran. Secara bertahap, tentara akan melepaskan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil. Nampaknya isi Pelakat Panjang itu menguntungkan rakyat Minangkabau. Karangannya memang, tapi itu hanya siasat busuk penjajah. Kemudian tidak satu pun pasal-pasal itu yang ditaati Belanda. Artinya para pejuang Padri dikhianati? Bukan saja pejuang Padri, tapi kerabat istana Pagaruyung pun dikicuh tagak. Tadinya daulat Pagaruyung akan dipulihkan, nyatanya keturunan raja sekadar dijadikan pegawai rendah. Jadi janji Belanda itu omong kosong. Tentu kerabat istana ikut kecewa. Daerah suasana sepandanggungan itulah yang mendorong kedua pihak yang bertikai, yaitu kaum bangsawan dan revolusioner Padri untuk memadukan semacam rujuk nasional. Maka terjadilah mubes di Bukit Marapalang, dan hasilnya sepakat melewatkan adat berseni syarak pesani kitabullah, bahwa tokoh-tokoh Minangkabau harus bersatu, adat dan agama dipadukan.